pertama, penerapan metode upah insentif dalam pengendalian biaya tenaga kerja. Penerapan metode upah insentif adalah merupakan faktor biaya penting yang memerlukan pengukuran, pengendalian, dan analisis konstan. Biaya pekerja terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Gaji pokok untuk setiap pekerja yang dilaksanakan disebut tarif dasar atau tarif pekerjaan base rate or job rate. Tarif upah atau struktur gaji yang adil memerlukan analisis, uraian, dan evaluasi atas setiap pekerjaan di pabrik atau kantor. Tunjangan fringe benefits juga merupakan unsur yang penting biaya pekerja. Contohnya tunjangan hari raya, tunjangan cuti, primer lembur, tunjangan asuransi, dan dana pensiun harus ditambahkan pada tarif dasar untuk memperoleh biaya pekerja yang menyeluruh. Selanjutnya, perencanaan produktivitas, yaitu rencana harus menggariskan tanggung jawab langsung atas tindakan untuk meningkatkan produktivitas dan merinci saling keterkaitan dengan rencana lainnya. Misalnya, anggaran operasi, investasi modal, penelitian dan teknologi, dan perkembangan sumber daya manusia. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menyuguhkan suatu indeks yang ringkas dan akurat kepada manajemen. Akurat untuk diperbandingkan antara hasil aktual dengan standar hasil pengukuran produktivitas, harus mengakui setiap kontribusi dari faktor-faktor seperti karyawan termasuk manajemen. Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik akan menawarkan prospek kenaikan produksi sebaik mengacu kualitas produk dengan memungkinkan pekerja-pekerja untuk berpartisipasi secara langsung dalam manajemen kerja mereka dan keseluruhan tujuan perusahaan. Prospektif jangka panjang jauh lebih penting daripada prospektif jangka pendek, mengacu pelatihan yang intensi. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada gaji dan upah. Gaji dan upah merupakan kompensasi rutin yang dibayarkan kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Gaji biasanya untuk karyawan tetap yang dibayar bulanan, sedangkan upah biasanya untuk pekerja harian atau berdasarkan jam atau hasil kerja. Yang kedua ada upah lembur tambahan. Bayaran kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Biaya tambahan di luar gaji atau upah seperti tunjangan, makan transport kehadiran, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, bonus, THR, insentif, dan pelatihan karyawan. Yang selanjutnya ada upah lembur. Upah lembur terdiri dari 2 unsur. Yang pertama upah biasa atau upah dasar untuk jam kerja lembur. Yang kedua premi lembur, yaitu upah tambahan untuk jam kerja yang melebihi 40 jam per minggu atau 8 jam per hari, atau sebagaimana tercantum dalam beberapa perjanjian kerja serikat pekerja. Contohnya, standar jam kerja yang ditetapkan perusahaan per minggu untuk seorang pekerja adalah 40 jam dengan tarif reguler 6.000 per jam. Apabila seorang pekerja diberikan tugas lembur, akan dibayar dengan tarif 150% dari tarif reguler. Seandainya seorang pekerja telah bekerja dengan waktu 45 jam per minggu, berapa penghasilan seorang pekerja per minggu? Penyelesaiannya adalah penghasilan per minggu sama dengan upah reguler ditambah premi lembur sama dengan 40 jam dikali 6.000 ditambah 5 jam dikali 150 dikali 6.000. Jurnalnya barang dalam proses, TBK pengendalian overhead pabrik, premi lembur, gaji dan upah senilai 240.000.
Pembayaran bonus. Pembayaran bonus dapat berupa suatu jumlah tetap bagi setiap karyawan atau klasifikasi kerja, suatu persentase dari laba bagian tertentu dari upah bulanan atau perhitungan-perhitungan lain. Bonus merupakan biaya produksi, beban pemasaran, atau beban administrasi. Materi dari kelompok kami, Semoga bermanfaat. kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.